Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan mengenai metode pengumpulan data asuhan keperawatan, yaitu pada bagian wawancara atau anamnesis. Kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Sinta Maulana, Nelsi Zakia Nur Azizi, Mustika Dewita, Yulita Widyastuti, Revina Aulia Putri, Alwahyuar Bintang Prasetyo. Wawancara atau anamnesis adalah menanyakan atau tanya jawab yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi klien dan merupakan suatu komunikasi yang direncanakan. Wawancara atau anamnesis ini memiliki dua teknik. Yang pertama, teknik verbal, meliputi pertanyaan terbuka maupun tertutup, yang menggali jawaban dan memvalidasi respon klien. Kedua, teknik nonverbal, meliputi mendengarkan secara aktif, diam, sentuhan, dan kontak mata. Tujuan wawancara atau anamnesis ini terdiri dari yang pertama, untuk memperoleh data tentang masalah kesehatan dan masalah keperawatan klien. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam mengidentifikasi dan merencanakan tindakan keperawatan. Yang ketiga, membantu klien memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam identifikasi masalah dan tujuan. Yang keempat, membantu perawat untuk menentukan investigasi lebih lanjut selama tahap pengkajian. Yang kelima, meningkatkan hubungan antara perawat dengan klien dalam berkomunikasi. Yang keenam, komunikasi keperawatan digunakan untuk memperoleh riwayat keperawatan. Selanjutnya, tahapan wawancara atau anamnesis. Yang pertama, persiapan. Sebelum melakukan komunikasi dengan klien, perawat harus melakukan persiapan dengan membaca status klien. Yang kedua, pembukaan atau perkenalan. Memperkenalkan diri seperti nama, status, tujuan wawancara, waktu yang diperlukan, dan faktor-faktor yang menjadi pokok pembicaraan. Yang ketiga, isi atau tahap kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fokus wawancara adalah klien. Yang kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian. Jelaskan bila perlu. Yang ketiga, menanyakan keluhan yang paling dirasakan oleh klien. Yang keempat, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien. Yang kelima, gunakan pertanyaan terbuka dan tertutup tepat pada waktunya. Yang keenam, bila perlu, diam, untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan perasaannya. Yang ketujuh, sentuhan terapeutik bila diperlukan dan memungkinkan. Yang keempat, tahap terminasi. Perawat mempersiapkan untuk penutupan wawancara. Untuk itu, klien harus mengetahui kapan wawancara akan berakhir dan tujuan dari wawancara pada awal perkenalan, sehingga diharapkan pada akhir wawancara, perawat dan klien mampu menilai keberhasilan dan dapat mengambil kesimpulan bersama jika diperlukan. Perawat perlu membuat perjanjian lagi untuk pertemuan berikutnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, menerima keberadaan klien sebagaimana adanya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau pendapatnya secara bebas. Yang ketiga, dalam melakukan wawancara harus dapat menjamin rasa aman dan nyaman bagi klien. Yang keempat, perawat harus bersikap tenang, sopan, dan penuh perhatian. Yang kelima, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang keenam, tidak bersifat menggurui. Yang ketujuh, memperhatikan pesan yang disampaikan. Yang kedelapan, mengurangi hambatan-hambatan. Yang kesembilan, posisi duduk yang sesuai. Yang kesepuluh, menghindari adanya interupsi atau pemotongan pembicaraan. Yang kesebelas, mendengarkan penuh dengan perasaan. Yang kedua belas, memberikan kesempatan istirahat kepada klien. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama, teknik auto anamnesis, yaitu anamnesis yang dilakukan langsung terhadap pasiennya. Pasien sendirilah yang menjawab semua pertanyaan dokter dan menceritakan permasalahannya. Kedua, alloanamnesis atau heteroanamnesis adalah anamnesis yang didapatkan dari informasi orang lain, seperti keluarga, teman, dan kerabat dekat. Selanjutnya, teknik wawancara. Yang pertama, mencari masalah. Yang kedua,
pemecahan masalah. Yang ketiga, pertanyaan langsung. Yang keempat, pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini adalah teknik untuk memancing pasien agar mau berbicara, mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya. Selanjutnya, hambatan wawancara terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya yang pertama, pandangan atau pendapat yang berbeda. Yang kedua, penampilan klien yang berbeda. Yang ketiga, klien dalam keadaan lemas, nyeri, atau kondisi menurun. Yang keempat, klien mengatakan bahwa ia tidak ingin mendengarkan tentang suatu hal. Yang kelima, klien tidak senang dengan perawat atau sebaliknya. Yang keenam, perawat berpikir tentang sesuatu hal yang lain atau tidak fokus ke pasien. Yang ketujuh, perawat sedang merencanakan pertanyaan selanjutnya. Yang kedelapan, perawat merasa terburu-buru. Yang kesembilan, perawat terlalu gelisah atau terburu-buru dalam bertanya. Yang kedua, faktor eksternal, yang terdiri dari yang pertama, suara lingkungan gaduh seperti televisi, radio, pembicaraan di luar. Yang kedua, kurangnya privasi. Yang ketiga, ruangan tidak memadai untuk dilakukan wawancara. Yang keempat, interupsi atau pertanyaan dari staf perawat yang lain. Baiklah, itulah materi pembahasan mengenai metode pengumpulan data asuhan keperawatan bagian wawancara atau anamnesis. Kami mohon maaf bila terdapat kesalahan kata ataupun kekurangan dalam penyampaian materi tadi. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.